Oke, halo semua, gue Novia dan pada kesempatan kali ini, seperti yang ada di judul, gue pengen ngomongin kenapa sih gaji merupakan sebuah kecanduan yang berbahaya. Kalimat tersebut gue ambil, itu terjemahan bebas dari The Bed of Procrustes yang ditulis oleh Nassim Nicholas Taleb. Gue pribadi seneng banget sama bukunya Nassim Nicholas Taleb karena bukunya beneran bikin mikir mau kita setuju atau enggak, dan ya melatih kita untuk nggak terima sesuatu apa adanya di kehidupan. Dan kalau di bukunya ini di halaman 51 dia tuh bilang the three most harmful addictions are heroin, carbohydrates, and a monthly salary. Jadi tiga hal, tiga adiksi yang paling berbahaya adalah heroin. Kita tahu kenapa? Karena itu adalah zat yang bisa membuat ketagihan terus sampai bikin lupa hidup dan membuat berbagai ya kerugian. Terus carbohydrates. Kenapa di sini carbohydrates? Karena nasi, apalagi kalau kita konsumsinya banyak itu bisa mendorong pada diabetes. Itu nggak bohong. Mungkin nggak secara langsung ya, cuma dengan jumlah yang banyak dan secara snowballing kayak bola salju menumpuk, itu bisa menjadi sebuah eh, penyakit gula atau diabetes atau apapun. Dan yang terakhir, yang ingin kita omongin di video kali ini, gaji bulanan. Gila banget nih orang ngomong gaji bulanan. Padahal mayoritas dari penduduk dunia, gue yakin banget, bergantung sama gaji bulanan. Termasuk gue juga masih bergantung sama pemasukan rutin bulanan gue. Dimana ketika misalkan di bulan A kerjaan gue lagi nggak terlalu banyak, terus di bulan B banyak, gaji gue ya akan sama aja sesuai kontrak. Dan itu pun juga berlaku buat temen-temen. Apalagi temen-temen yang mungkin kantornya nggak ada eh, biaya lembur, nggak ada kompensasi lembur. Mau dia kerjanya sampai jam 12 malam, mau dia kerja sampai jam 7 malam atau jam 4 sore, gajinya sama aja. Malah kalau terlalu sedikit kadang ada yang dipotong. Wah, parah banget dah. Kenapa ya dia kira-kira ngomongin gaji bulanan? Gue tuh jadi mikir. Dan gue ngeh kenapa. Karena dengan adanya gaji bulanan, apalagi kalau cuma satu, kita tuh secara nggak langsung akan merasa terlena. Kayak, gue kerja sekenanya aja deh, tunggu gajian nanti. Aduh, males banget gue kerja lebih, orang gaji gue gitu-gitu aja, nggak ada bonus, nggak ada apa. Yang mana sangat valid. Dan sebelum gue mau lanjut, guys, yang nonton video ini adalah sebuah hasil pemikiran. Ya kalau memang ada sebuah ketersinggungan, apalagi kita ngomonginnya gaji, ini lumayan sensitif, silakan tersinggung. Tapi ini membuat gue jadi mikir aja, oke? Dan kalau punya pendapat yang berbeda, sangat dipersilakan untuk tulis di kolom komentar. Kalau setuju juga boleh, tapi ya silakan, bebas lah. Intinya gue mau ngomongin apa yang ada di buku ini dan terutama kalimat yang tadi. Selain emang membuat terlena, ada gaji bulanan, jujur ya, at least buat gue, betul ngasih safety net. Gue merasa tenang. Oh, gue tunggu gaji bulan depan deh buat bayar ABCD. Atau yaudah deh, listrik gue nggak perlu khawatir karena gue ada gaji. Betul, alhamdulillah gue merasa tenang juga dan merasa stabil dan merasa punya safety net. Tapi gue juga nggak bohong, ada perbedaan yang cukup signifikan ketika gue punya gaji bulanan dan ketika gue nggak punya gaji bulanan alias lumayan serabutan. Perbedaannya adalah ketika gue gajinya nggak ada atau penghasilan gue serabutan per project, gue tuh bener-bener
berjuang sekuat tenaga untuk cari project apapun, untuk kerja pekerjaan apapun, biar gue ada duit. Sumpah. Apalagi ketika gue abis jobless. Pas itu, masa-masa jobless. Gue gak ada penghasilan. Ada sih, gak gede. Dan itu juga berkat kebaikan salah satu bos gue. Jadi gue habis resign karena ada satu isu perusahaan. Gue juga udah dianjurkan untuk resign. Gue memutuskan untuk resign. Tapi ada salah satu bos gue kayak, Mbak Novi bisa kok bantuin saya bagian ini ya, nanti saya gaji sekian. Itu gaji sepertiganya UMR Jakarta kali. Kayak ya udahlah, itu buat gue ongkos kalau naik kereta bisa, kayak buat makan jajan gerobak bisa. Intinya ya pas-pasan banget. Malah cenderung kurang. Tapi karena gue gajinya kecil, gue tuh jadi muter otak banget buat gue untuk nyari penghasilan apa yang gue perlu raih. Dan di sisi satu emang gue juga nyari kerjaan tambahan. Dan di usaha gue yang keras itu, sampai sekarang tuh gue juga gak nyangka, anjir gue ternyata kalau di kondisi yang sangat terdesak tuh, ketika gak punya duit bener-bener ternyata muter otak banget. Kayak gue pas itu ngajar bahasa Indonesia untuk ekspat dari Hong Kong. Itu lumayan banget, walaupun lumayan bantu, walaupun ya sebenarnya sih ya pas-pasan. Cuma menurut gue udah lumayan nambah-nambah lah. Apalagi kan kayak gue udah gaji dari bos gue, terus ada penghasilan ini. Awalnya tuh agak berat karena gue kalau ngajar di kafe GI, di kafe PP, yang mana ketika itu gue nggak ada duit, gue lumayan boncos cuy. Kayak beli kopinya aja kayak gue mikir, aduh, padahal upah ngajar gue berapa, tapi gue harus keluar mungkin sekitar ya hampir seperempatnya untuk ongkos sama kayak beli kopi yang sebenarnya gue nggak mau banget. Dan tapi karena emang pas itu lagi masa mau pandemi, pas pandemi itu semua berubah, kita nggak bisa interaksi dan akhirnya online. Emang gue tahu pandemi itu adalah tragedi, tapi di sisi satu ada sedikit silver lining yang gue juga bisa ambil sampai sekarang. Ada sebuah kesempatan dalam kesempitan. Jadi karena pandemi, online cuy. Gue pakai Skype di rumah, nggak ngongkos, nggak perlu beli kopi, nggak. Jadi duitnya masuk utuh ke gue. Jadi gue juga belajar di situ, oh ternyata emang dibalik tragedi atau situasi buruk ada aja kesempatan-kesempatannya. Walaupun emang nggak bohong berat COVID itu. Kayak gue tuh sempet kayak putus asa, kayak temen-temen gue udah kemana-mana, terus posisi apa, terus gue nggak ada kerjaan. Tapi di sisi satu ya gue ada semangat nyari duit ketika itu. Tuh, terus gue juga beruntung pas itu temen gue ada yang approach gue untuk bantu dia di brand jualannya dia yang udah gede banget di bagian sosial media. Gue juga punya pengalaman sosial media, jadi gue bisa bantu dan itu udah menambah penghasilan juga. Dan bulanan. Emang bulanan sih, tapi at least freelance. Jadi gue masih punya waktu dan kesempatan untuk mencari hal-hal lain. Terus selain itu, gue juga menggunakan Upwork. Karena gue rasa, oh kayaknya masih kurang nih. Tapi ketika itu, total dari ini udah hampir mendekati gaji gue sebelumnya di perusahaan tempat gue kerja. Terus gue cari-cari di Upwork, akhirnya gue nyangkut di beberapa project voice over, terus penerjemahan juga. Dan emang karena jatuhnya sempat overwork, kayak gue belum bisa ngatur waktu dengan baik pada saat itu ya, sampai sekarang juga sih. Cuma pas itu parah banget, gue sampai jatuh sakit. Kayak sakitnya tuh kayak yang bikin gue nggak bisa gerak dari kasur. Tapi setidaknya gue jadi oh gila ya, ketika gue nggak punya apa-apa tuh dorongan gue gede banget untuk nyari kerjaan-kerjaan baru, untuk nyari pundi-pundi baru. Dan alhamdulillah dari semua serabut-serabutan itu, gue punya pekerjaan
yang sampai sekarang lumayan stabil dan memberikan gue emang income bulanan sih. Tapi sempet juga diselingi beberapa project. Nah, terus sampai pada suatu titik gue tuh kerjaan gue cuma satu doang nih, yang income bulanan ini. Dan jujur kerjaannya tuh tidak terlalu demanding karena gue mungkin udah terbiasa dan gue cukup menguasai bidangnya juga. Jadi gue nyaman aja tuh ngerasain income bulanannya. Apalagi gue kerjanya di rumah. Tapi gue agak sedih sama diri gue sendiri. Karena gue kayak hilang api untuk mencari kesempatan-kesempatan baru. Kayak ketika gue nggak punya apa-apa. Gue merasa nyaman dan aman dengan gaji bulanan gue. Dan tulisan ini nih yang tadi kayak adiksi paling berbahaya itu bener-bener menyentil gue. Kayak gue jadi mikir, apa masa sih gue harus nunggu nggak punya apa-apa dulu buat bisa berjuang sekuat tenaga kayak pas itu untuk meraih income lain. Ya gue nggak mau lagi kayak gitu, anjir gue nggak mau. Gak enak cuy tanpa stabilitas. Sumpah, gak enak banget. Enak kayak gini, nyaman. Tapi di satu gue juga jadi kesel sama diri sendiri. Dan makanya gue pribadi kayak sepaham sama quote, gue bilang quote aja ya, quote dari The Bed of Procrustes ini. Karena ada gaji bulanan bisa menurunkan api untuk mencari kesempatan-kesempatan baru. Karena udah kadung berada di zona nyaman. Bukan berarti zona nyaman itu buruk. Enggak cuy, gue sangat menikmati zona nyaman. Tapi sayangnya dunia ini itu tidak pasti. Ada aja kejadian-kejadiannya. Kayak COVID dah. Siapa yang ngira ada COVID, ya kan? Siapa yang ngira ada COVID, terus kena layoff lah jadinya. Atau mungkin jadi bosen lah di rumah. Banyak lah perubahan-perubahan yang terjadi karena COVID. Atau teman-teman yang bergerak di event deh misalkan, itu wah pemasukan abis. Tuh kayak temen gue ada yang model, nggak ada photoshoot, ya nggak ada pemasukan lah. Intinya kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di dunia ini. Makanya oke, kita mungkin sekarang udah di zona nyaman dengan penghasilan yang ada, tapi dunia tuh tidak pasti. Dan sekali lagi, kalimat singkat tersebut itu tuh bikin mikir banyak hal. Kayak, kenapa kok dia berani-beraninya bilang gaji itu adalah adiksi yang berbahaya? Ya karena salah satunya dunia itu tidak pasti. Kalau kita cuma bergantung sama gaji bulanan kita, wah bahaya banget. Kalau tiba-tiba di-cut satu itu, duit dari mana? Tapi di sisi satu, kalau kebanyakan kerjaan juga, overwork, terlalu over hustle, juga nggak baik buat kesehatan. Kayak kita kan hidup juga pada dasarnya berusaha untuk bisa menikmati apa yang kita suka, apa yang kita mau tanpa rasa sakit. Kalau cuma hidup isinya rasa sakit juga buat apa juga. Jadi emang harus ada keseimbangan yang pasti. Tapi intinya kalau gue sendiri, kalau gue selalu inget quote ini, gue akan tetap mengandalkan gaji bulanan gue nggak bohong. Tapi gue juga tetap berlaku seakan gue nggak punya penghasilan. Jadi gue akan tetap mencoba untuk bikin hal lain, bikin pintu-pintu rezeki lain, agar gue tidak bergantung hanya pada gaji bulanan gue itu. Kayak gue sangat seneng sama kata-kata ini nih. Jadi pengingat gue juga. Heroin insya Allah gue gak bakal nyentuh. Gak mau, takut, mana mahal juga kan, gue gak mau, udah bye. Efeknya juga bye gitu. Karbohidrat gue juga udah mulai kurangin nasi biar gak terlalu banyak. Walaupun emang susah ya. Kayak makan ayam penyet tapi nasinya dikit tuh kadang gak enak. Karena ayam penyet tuh selain ayam yang enak sama sambal, sama nasi itu juga enak. Jadi emang agak susah kalau buat gue. Dan gaji, monthly salary itu juga gue selalu pikirkan agar gue tidak hanya bergantung pada satu corong penghasilan saja. Karena sekali lagi dunia tidak pasti, amit-amit ya Allah.
Oke, itu aja video kali ini. Terima kasih yang udah nonton sampai titik ini, dan terima kasih juga buat teman-teman yang mungkin gak setuju atau gak suka tapi udah nonton sampai titik ini juga. I really appreciate you guys. Gue sangat apresiasi kalian di sini. Kalau ada yang mau berbagi pendapat, silakan share di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!